Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Agus Salim di Nune Channel, official channel dari Media Center MBCNU Purwosari. Dan tentunya di kesempatan sore hari ini kita akan berdiskusi seputar tema yang lagi hot. Kita tahu hari ini kita masuk di tahun politik 2024. 14 Februari kita akan ada hajatan besar di negara kita ini, yakni pemilu 2024. Dan tentunya obrolan diskusi yang kita usung di kesempatan sore hari ini seputar kontribusi media dalam suksesi pemilu 2024. Dan telah kita undang hadir di studio Nune Channel seorang yang aktif di media. Beliau adalah Direktur Media Center dari MBCNU Purwosari, Mas Abdillah. Assalamualaikum Mas Abdillah. Waalaikumsalam Pak Agus. Ya, gimana kabarnya hari ini? Lama nggak jumpa, baik. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Beliau ini seorang praktisi pendidikan, Ya. seorang pekebun juga, dan aktivis di jurnalis ya. Iya. Sebagai direktur di Media Center MBCNU Purwosari. Mas Abdillah, menarik yang kita obrolkan di sore hari ini, tentu mudah-mudahan hadir manfaatin untuk seluruh masyarakat, tentunya pemirsa Nune Channel. Tahun politik Mas Abdillah 2024. Iya. Pemilu, sukses pemilu 2024 menjadi tanggung jawab kita bersama. Mas Abdillah, kontribusi media dalam suksesi pemilu 2024. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Pak Agus, media ini punya tanggung jawab yang cukup besar ya. Yap. Jadi ketika saya menerima tugas, maka kewajiban saya sebagai media center khususnya di MBCNU Purwosari ini adalah menjaga masyarakat ini harus terbebas dari hoax, kemudian menghadirkan informasi yang seimbang, Yap. dan mensukseskan pemilu, Ya. bisa menghadirkan profil yang jujur dari calon-calon pemimpin kita Tanpa ada keberpihakan pada tanpa ada calon keberpihakan. tertentu. Ya, itu tanggung jawab media, saya kira. Dan sekarang langka. Ini informasi yang berimbang dan jujur itu menjadi barang langka, Pak Agus. Yap. Itu menjadi tanggung jawab kami untuk berkewajiban bisa menghadirkan informasi-informasi yang benar, Ya. khususnya seputar pemilu. Ya. Sejauh ini Mas Abdillah, langkah-langkah konkret yang telah ditempuh oleh teman-teman Media Center ini sebagai bentuk tanggung jawab bagaimana Media Center MBCNU ini nanti benar-benar bisa menyajikan informasi yang berimbang, real, tidak tendensius, tidak ada keberpihakan kemanapun. Iya. Sudah dipersiapkankah sampai sejauh ini? Ya, kita sebagai media yang baru sebenarnya siap tidak siap harus siap, gitu ya. Tentu siap dong. Dengan alat yang seadanya, dengan tim yang juga sangat terbatas. Tapi sudah profesional loh. Jam terbang cukup Lumayan. terbatas sih sebenarnya. Tapi Masih terlatih teman-teman di Media Center Ya, ini karena etos kerja dan spirit yang luar biasa. Udah terbiasa menggunakan alat seadanya, gitu ya. Tetapi Mungkin direkturnya yang ini nge-push terus ya. bonek sih sebenarnya. Bonek sih sebenarnya, Pak Agus. Iya. Karena memang kalau kita nunggu alat yang mumpuni, ya kita tidak akan segera memulai, begitu ya. Dan tugas kita cukup berat ke depan, mengawal pemilu ini, setidaknya pilpres, kemudian pemilu legislatif dan pilkada, Pak Agus. Agar informasi-informasi yang diserap masyarakat adalah informasi-informasi yang jujur ya, yang berimbang dan tidak berpihak. Begitu Pak Agus. Dan yang tidak kalah penting Mas Abdillah, bahwa hari ini tren dari pemilihan apapun, kita bicara mulai dari tingkat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, pileg, pilpres,
ini selalu identik dengan bertebarannya hoax di mana-mana itu. Yang pertama, saling menghasut, saling menghujat satu sama lain. Black campaign yang sampai hari ini juga tidak bisa dihindari itu. Dan corong yang digunakan adalah media. Ya. Bagaimana Media Center mengantisipasi hal ini, Mas Abdillah? Kita akan hadir sebagai media yang menjadi penyeimbang, Pak Agus. Kita tidak berpihak dan kita harus mempersiapkan narasumber-narasumber yang Expert ya? yang expert di bidangnya dan jujur, gitu ya. Nah, expert saja tidak cukup, Pak Agus. Ya, karena bisa dipelintir. Dan harus kita hadir. Kemarin ada di salah satu rapat, misalkan ya untuk mempersiapkan ini momen ini. Teman-teman sudah mempersiapkan betul ini ya? Ya, termasuk kita sebut satu nama, loh, udah gak bisa lagi nih calon ini, narasumber ini, karena sudah menjadi caleg, gitu ya. Jadi untuk kita hindari untuk menjadi narasumber, gitu ya. Jaga betul ya netralitas dari Media Ya, Center ini. sebaiknya memang secara personal kan kita masing-masing ya punya aktivitas politik ya. Ya, Ada yang nyalon sebagai calon legislatif, dan itu boleh. boleh, nggak masalah. Tetapi ya jangan jadi narasumber yang itu misalkan terkait kepemiluan Ada yang keterkaitannya harusnya dengan- netral, begitu informasi-informasi. Nanti bisa jadi mengkampanyekan dirinya sendiri. Kalau misalkan kita hadirkan nanti untuk kepentingan yang lain ya jangan sekarang. Oke. Karena momentumnya nggak pemilu, tepat gitu ya. Nanti saja setelah kepemiluan, gitu ya. Pemilu selesai, periodisasinya baru kita undang lagi, gitu ya. Nah, begitu Pak Agus. Ya, berarti step yang disiapkan oleh teman-teman Media Center ini benar-benar sudah ini ya, step by step. Karena tahapan pemilu kita tahu hari ini sudah mulai masuk pada tahapan ini. Nanti bagaimana kita jelang ada debat calon presiden, dan yang hari ini yang paling mengerikan Mas Abdillah, kita lihat bertebarannya info-info yang simpang siur itu, yang ini memang tidak bisa dibendung ini, dan butuh, karena publik kadang kita melihat publik itu, pemirsa atau pengguna sosial media itu, ya susah juga, ada yang langsung bisa mempercayai setiap berita yang update dari sosial media. Ada yang mempunyai kemampuan untuk menyaring, ada yang tidak. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita ini bijak dalam mengupdate informasi dari media itu? Di samping media sendiri sudah benar-benar kontrolnya ini begitu luar biasa. Bagaimana dapat yang Mas Abdillah tadi sampaikan di Media Center, MBCNU ini benar-benar berusaha untuk menyajikan informasi yang lugas, terpercaya, berimbang begitu. Nah, sebagai penikmat berita sendiri, bagaimana sebenarnya sebijak mungkin dapat memilih dan memilah berita itu? Iya, jadi terkait isu-isu yang berkembang, misalkan kalau kita misalkan lagi mengalami suatu fase di mana ada hal-hal tertentu yang misalkan lagi viral, lagi menjadi bahan diskusi, lagi tren ya, Nah, kita juga harus hadir membahas tentang hal tersebut dengan narasumber-narasumber yang notabene itu berasal dari NU, yang kita pandang hal tersebut dari sudut pandang NU, gitu ya. Apakah itu nanti menguntungkan bagi kita atau tidak, gitu ya. Ini harus kita sampaikan ke masyarakat NU, khususnya. Gitu ya, karena bagaimanapun Media Center saya pikir mempunyai, tidak dikatakan beban, tetapi bahwa kontrol yang harus cukup ketat. Karena kita ini bagian dari corongnya MBCNU kalau di coverage area yang kita miliki. Jadi harus benar-benar, karena apapun nanti yang kita sampaikan itu berimplikasi kepada MBCNU. Kalau buruk berimplikasi buruk, begitupun sebaliknya, ketika baik akan berimplikasi baik. Ini yang saya pikir menjadi dalam tanda kutip ekstra hati-hatinya teman-teman dari Media Center itu nanti. Kan gitu Mas Abdillah ya. Narasumber yang kita hadirkan juga memang harus berkompeten. Kadang di channel YouTube kita itu kan komen-komen yang contoh misalkan yang kita mengangkat tema-tema yang rada-rada nyerempet bahaya gitu ya. Itu komennya juga lumayan pedas gitu.
Dan ini tidak bisa dipungkiri memang. Ya, dan Orang itu kan harus kita bebas. jawab di podcast berikutnya begitu. Ya kita ngikuti apa ya yang kira-kira butuh kita jelaskan gitu ya. Dan tema-tema itu harus kita persiapkan untuk kita bahas detail berkenaan berbagai hal apa yang nanti akan kita sajikan. Ya. Dan narasumber harus mengikuti guideline itu, gitu ya. Termasuk hostnya juga harus mengikuti guideline dari awal hingga akhir yang sudah diputuskan oleh manajer acara ini. Jangan sampai out of the Produser box acara. ya, nanti kacau itu. Nggak boleh improvisasi yang terlalu Berlebihan, melebar atau keluar konteks gitu ya. Nah itu tanggung jawab dari produser acara ini. Ya. Dalam hal ini ya Mas Zainul ini. Iya. Nah, kita tahu Mas Abdillah bahwa di dalam penyajian berita seperti podcast yang dimiliki oleh Media Center MBCNU ini bukan satu hal ya, beberapa hal yang perlu dijaga betul dalam penyajian informasi seperti ini. Jangan sampai menyudutkan orang per orang atau pihak kelompok tertentu. Sempat itu. Iya. Menjadi pelajaran. Iya. Salah sebut merek. Betul. Jangan sampai juga ada keberpihakan kepada pihak-pihak tertentu. Tentu kita harus benar-benar realistis ya di dalam menyajikan ini. Itu hubungannya sama jam terbang ternyata Pak Gitu Agus. ya. Jadi seiring jam terbang kita akan cukup berhati-hati. Awal-awal itu ada beberapa salah sebut merek, kemudian yang harusnya tidak disebut begitu ya. Akhirnya Untung tidak live ya. Untung tidak live, harus kita edit Ada proses akhirnya. editing. Jadi ketika nyebut nama tertentu gitu. Dan itu kejadian bagus. Terjadi ya. Terjadi. Sudah pernah dialami dan menjadi bahan evaluasi tentunya. Kita sama-sama mempunyai harapan Mas Abdillah bahwa Media Center ini akan besar ke depannya dan Amin. memberikan kontribusi yang besar tentunya terutama bagi warga Nahdien agar dapat mengupdate informasi lokal, nasional bahkan internasional dengan valid begitu ya. Karena ini hasilnya kan kita upload di channel YouTube gitu. Ya, Mas Abdillah berbicara tentang suksesi pemilu. Kalau kita bicara suksesi pemilu, indikatornya jelas, tingkat kehadiran pemilih. Yang pertama, bagaimana langkah konkret yang sudah disiapkan oleh Media Center untuk nanti akan berimplikasi pada sosialisasi secara automatically begitu. Hari ini boleh jadi banyak masyarakat yang belum tahu bahwa pemilu itu akan digelar di 14 Februari. Ada nggak strategi khusus meskipun bukan sebagai penyelenggara, mantan bagian dari penyelenggara termasuk saya. Ya, ini bocoran ini. Ya, ada nggak strategi khusus bagaimana nanti kehadiran pemilih dalam pemilu 2024 itu benar-benar maksimal begitu yang disiapkan oleh media sebagai corong ini, sebagai penyampai kepada masyarakat. Mas Abdillah sudah siapkan itu? Ya, strategi Media Center untuk bisa memobilisasi masyarakat pemilih ini agar bisa lebih aktif. Nanti akan kita hadirkan narasumber dari unsur KPU ya di tingkatan kecamatan yaitu PPK. Kemudian Bawaslu juga diwakili oleh Panwaslu tingkat kecamatan gitu ya. Dan karena beliau berdua, dua institusi ini yang menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan. Iya, dan mungkin nanti diwakili juga dari tokoh masyarakat yang akan menghimbau di podcast ini nanti untuk masyarakat agar bisa berbondong-bondong lah. Jangan menjadi golput, karena suksesnya pemilu ini ya tergantung kita. Gitu. Dan cukup seruannya di situ hadir di TPS, tanpa harus soal milih siapa urusannya. Ya, ini urusan masing-masing. Gitu. Serahkan ke hatinya masing-masing. Gitu. Tetapi menjadi penting Mas Abdillah bahwa kehadiran pemilih ini nanti yang menjadi salah satu indikator dari kesuksesan pemilu itu. Tidak kalah penting Mas Abdillah. Kita tahu pemilu kali ini yang sudah berjalan untuk yang kedua kali berjalan serentak. Pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPR tingkat provinsi dan kabupaten. Rumitnya luar biasa loh. Dan ini butuh edukasi yang luar biasa. Ada nggak sudah ini? Bagaimana nanti Media Center lagi-lagi menjadi corong untuk penyampai sosialisasi hal ini? Saya pikir kalau untuk penyelenggara tanpa keterlibatan media akan sulit ya. Hari ini kita dimudahkan dengan banyaknya media terutama
menjadi salah satu bagian ada media center yang sangat strategis untuk menyampaikan teknis dari pemilihan itu. Sudah ada koordinasi dengan ini? Jadi begini, ini harapan kami nanti KPU atau melalui wakilnya di PPK bisa menghadirkan surat suara atau contoh surat suara di sini nanti. Di podcast ini ya? Ya, di podcast ini, dan bagaimana cara membuka, bagaimana cara melipat gitu ya. Bagaimana cara mencoblosnya itu sah dan tidaknya itu ya, penting itu. Teknis bagaimana itu nanti rute perjalanan dari awal sampai masuk ke kota ya, gitu penting ya. Ini. Terus apa yang perlu dibawa ke TPS gitu ya. Kemudian bagaimana langkah-langkah yang akan diambil ketika nama tidak muncul di DPT misalkan. Nah itu menjadi PR kita nanti untuk bisa. Dan tetap media center akan berusaha berkolaborasi dengan penyelenggara pemilu untuk sosialisasi ini benar-benar hadir, nyampe di masyarakat. Sebenarnya Pak Agus sendiri sudah bisa menjawab itu karena mantan BPK. Gitu. Ya, Mas Abdillah, ada satu hal lagi ini yang dalam hati kecil saya kok penting ya untuk kita diskusikan mumpung ini nanti diupdate oleh banyak orang, oleh seluruh masyarakat luas begitu. Yang hari ini santer terjadi, sama-sama kita ketahui, cuman kalau boleh saya bilang, we can't do anything. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Money politik. Dalam setiap hajatan, kontestasi apapun. Pilihan kepala desa kah? Pilkada kah? Termasuk pileg nanti. Mas Abdillah, ada nggak tanggung jawab moral dari media ini untuk bagaimana meminimalisir praktik-praktik ini? Apakah terus setiap kontestasi itu harus diliputi dengan praktik-praktik money politik ini? Yang rada miris Pak Agus, informasi terakhir dari Profesor, kalau nggak salah ya, Profesor Burhanuddin. Oke. Ya. Guru besar ilmu politik ya. Di orasi ilmiahnya ketika beliau menyatakan bahwa Indonesia ini berada di posisi urutan 3 terbawah. Jadi di bawah Uganda. Itu menurut saya prestasi yang terkait praktik money politik. Iya, terkait money politik. Apa yang dipersiapkan oleh media center untuk dapat berkontribusi meminimalisir? Kalau kita bicara menghilangkan, terlalu berat masih ya dengan maraknya praktik. Tapi bukan satu yang impossible. Ada nggak langkah konkret yang sudah disiapkan oleh media center bekerja sama dengan para penyelenggara nanti untuk menggaungkan ini bahwa money politik ini harus segera bahwa ini mengorbankan masa depan bangsa begitu? Iya, money politik ini adalah salah satu bentuk pelanggaran pemilu ya. Dan ini nanti akan kita hadirkan juga wakil dari Bawaslu melalui pengawas pemilu tingkat kecamatan. Kebetulan ini kader NU juga, Mas Arifin. Ini beliau kedua ini PPK dan Panwascam ini kan kader NU ya. Iya, kader NU. betul. Dan ini on waiting list sekarang ya, untuk hadir di podcastnya. Sudah mengkonfirmasi akan hadir, tapi nanti kita jadwal ya, di waktu yang lain. Dan ini tentu memang satu hal yang important ya, untuk menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana mirisnya kalau di tingkatan internasional kita tadi di bawah Uganda, ini satu hal yang sangat miris sebenarnya. Bagaimana mutu dari pemilihan itu sendiri jika terus menerus hal ini terjadi, kan gitu Mas Abdillah ya. Nah, media center sendiri sebagai penyampai informasi, Mas Abdillah, sejauh ini seberapa sih dampak dari banyak hal yang sudah disampaikan melalui media ini dapat mempengaruhi suasana psikologi dari masyarakat itu? Artinya edukasi, berbagai macam cara yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat itu, tingkat efisiensi dan efektivitasnya sampai di mana Mas Abdillah? Kalau mengetahui tingkat efektivitas dan keberhasilannya itu tentunya harus melalui penelitian ya, harus melalui penelitian. Tetapi yang terpenting kita tetap berusaha, kita menginformasikan seberapa bahayanya
money politik begitu ya. Bahkan pemimpin atau calon pemimpin yang buruk pun itu bisa terpilih. Caleg-caleg yang tidak qualified pun akhirnya bisa terpilih menjadi wakil rakyat gitu ya. Hanya karena Kekuatan money politik modal. ini, kekuatan money politik ini. Dan itu harus kita cegah sebenarnya. Dan harus tidak henti-hentinya kita mensosialisasikan kepada masyarakat, baik itu melalui PPK ataupun melalui Panwascam. Yang dibantu corong melalui media ini. Ya, kita sediakan medianya di sini, nanti bahkan mungkin kita hadirkan tokoh masyarakat yang barangkali bisa berfatwa bagaimana tentang money politik ini nantinya di sini dan menjelaskan betapa bahayanya money politik. Kalau perlu dibahas secara hukumnya ya, ini masuk kategori hadiah, ini masuk kategori riswah, yang mana yang boleh, yang tidak gini. Iya, harus ini. Saya kira penting ini. Kita harus sediakan ruangnya di media center ini untuk teman-teman MWCNU yang membidangi ini akan bisa memberikan penjelasan. Artinya media center membuka ruang seluas-luasnya dari sisi manapun. Yang penting pemilu ini dapat berjalan dengan baik, dengan tanpa ada sedikit pun kecurangan dan setidaknya tiap periode ini lebih baik lah. Ya, gitu ya. Jadi tidak stagnan di tingkatan itu, gitu. Tiga terbawah. Iya, menjadi tanggung jawab kita bersama tentunya. Ya, Mas Abdillah, kita tahu bahwa menjadi harapan kita semua negara kita tercinta ini semakin maju, semakin berkembang, dan ini diawali dari hal-hal seperti ini, termasuk kontestasi, pelaksanaan pemilu, bagaimana peran media ini juga ya. Nah, tetapi begini Mas Abdillah, kadang banyak juga, mohon maaf ini harus saya sampaikan, media ini yang dalam tanda kutip kurang menjaga ini ya, independensi. Bagaimana sih sebenarnya kalau kita hubung-hubungkan dengan undang-undang pers segala sesuatunya itu gimana sih? Apakah memang media itu bebas lepas menyampaikan info apapun tanpa harus ada rule-rule yang dipatuhi dan diikuti begitu? Oh iya. Saya sebagai seorang jurnalis tetapi tanyanya kepada direkturnya media center ini. Silakan Mas Abdi. Perlu diketahui Pak Agus, pembina kita itu wartawan tulen. Yap. Mas Yogi. Ya. Beliau selalu memberikan arahan bahwa kode etik jurnalistik harus dijunjung tinggi. Gitu ya. Setiap ketemu dan nanti akan kita hadirkan di sini untuk ngawal pemilu kita, bisa memberikan beberapa hal yang berkenaan dengan fenomena terkini, apa yang harus diwaspadai. Dan barangkali juga bisa memberikan arahan di podcast ini, narasumber-narasumber mana yang harus kita undang, gitu ya. Dan, sesuai advice dari beliau nanti. Oh ya, ya begini, dan di record begini. Iya. Dan sebenarnya kita diundang untuk bisa bikin podcast di tempat beliau punya studio di sana. Gitu, jadi nanti kita jalan-jalan ke sana lah. Dan ini akan kita kawal sampai akhir ya. Media Center akan mengawal seluruh rangkaian proses pemilu ini sampai perhitungan suara, sampai Pak Agus. hasil terakhir nanti ya. Harus dan wajib. Gitu, Pak dan Agus. Dipastikan Media Center selalu up to date, memberikan informasi yang up to date, terdepan, terpercaya, berimbang begitu kepada masyarakat. Bolehlah bahwa Media Center ini menjadi rujukan utama dari masyarakat untuk mengupdate informasi terkini begitu. Dan ini menjadi tanggung jawab dari direkturnya untuk bisa membriefing teman-teman tim dari Media Center. Mudah-mudahan kita tetap bisa netral, tetap bisa menjaga berimbangnya informasi, tetap menjadi media yang bertanggung jawab dan tidak berpihak, berpihaknya kepada NU. Ya, tentu. Baik, terima kasih, sukses Mas Abdillah untuk tugasnya mengawal pemilu, berkontribusi dari suksesi pemilu 2024. Terima kasih Mas Abdillah. Assalamualaikum. Baik, terima kasih pemirsa. Demikian tadi obrolan kami seputar kontribusi media untuk suksesi pemilu 2024 bersama Direktur dari Media Center MWCNU Purwosari, Mas Abdillah Mundir. Terima kasih, ikuti terus podcast kami, Nune Channel, official channel dari Media Center MWCNU Purwosari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya menyampaikan pidato pengukuhan guru besar
berjudul Vote for Sale, Klientelisme, Defisit Demokrasi, dan Institusi. Studi ini bertujuan menjawab hubungan yang berkait kelindan antara desain institusi politik pasca Soeharto dan perubahan bentuk serta mekanisme jual beli suara. Saya mengulas dinamika jual beli suara di Indonesia dan melakukan investigasi menyeluruh terhadap karakteristik, prevalensi, faktor determinan, strategi penargetan, dan efektivitas politik uang. Pertanyaannya, seberapa banyak praktek politik uang di Indonesia dan seberapa efektif ia dalam mempengaruhi pilihan? Studi ini coba menjawab dua pertanyaan tersebut yang selama bertahun-tahun menghantui para sarjana tentang Indonesia. Dengan menggunakan survei nasional yang bersifat representatif pada 2014 dan 2019, saya menemukan sekitar 33% pemilih terlibat dalam praktek jual beli suara. Dengan kata lain, 1 dari 3 orang Indonesia terpapar politik uang. Dan dengan daftar pemilih tetap mencapai 192 juta orang, 33% berarti sekitar 63,5 juta pemilih di Indonesia terpapar jual beli suara. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan tingkat politik uang terbesar ketiga di dunia, hanya kalah dibandingkan Uganda dan Benin. Lantas, siapa yang menjadi target operasi jual beli suara? Analisis multivariat yang saya lakukan menunjukkan bahwa sikap partisan konsisten menjadi prediktor terkuat dalam menjelaskan politik uang di Indonesia. Semakin dekat ikatan pemilih dengan sebuah partai, semakin besar kemungkinan ia ditarget pelaku politik uang. Seperti logika yang disuarakan oleh pendukung aliran pemilih inti, core voters model, dengan menyasar pemilih partisan, politisi ingin memaksimalkan efektivitas politik uang dengan memberikan insentif kepada pemilih yang dianggap bisa diandalkan dalam menyumbang suara. Mereka enggan membidik pemilih mengambang karena dianggap mereka menerima paket uang yang ditawarkan, tapi soal pilihan tidak bisa dipastikan. Namun, jika benar pemilih partisan lebih potensial menjadi target operasi politik uang, seberapa mungkin seorang caleg menang hanya dengan menyasar pemilih semacam itu? Ingat, jumlah pemilih partisan di Indonesia relatif kecil, hanya 15% dari total pemilih. Sebaliknya, jumlah pemilih mengambang di Indonesia, yaitu mereka yang tidak merasa dekat dengan partai manapun, sangatlah besar, 85%. Karena itu jumlah pemilih partisan yang sangat terbatas, para caleg akan cepat kehabisan pasokan pemilih jenis pemilih partisan, dan dalam konteks sistem proporsional terbuka, pemilih ini akan diperebutkan sesama caleg dalam satu partai. Studi saya mengkonfirmasi bahwa meskipun politik uang secara relatif cenderung menyasar pemilih partisan, tetapi secara absolut sebagian besar aksi jual beli suara justru terjadi di kalangan pemilih yang tidak memiliki komitmen elektoral ke partai manapun. Maksud hati ingin mengejar pemilih partisan, apa daya sebagian besar amplop justru jatuh ke tangan pemilih mengambang. Hal ini akibat dari apa yang saya sebut sebagai strategi loyalis personal loyalis strategy. Ciri khas strategi ini adalah mempersonalisasi kelompok partisan yang terbatas tadi, agar mereka tidak hanya loyal kepada partainya, tapi juga loyal kepada individu calon dalam konteks sistem proporsional terbuka, di mana caleg yang meraih kursi adalah mereka yang mendapat suara terbanyak. Pendekatan ini dibangun di atas 3 fondasi strategi yang berbeda, tetapi saling terkait satu sama lain. Pertama, para kandidat mulai dengan menargetkan wilayah di dalam dapil yang dianggap sebagai basis partai. Kedua, menyadari bahwa pemilih partisan terbatas jumlahnya, para caleg kemudian memperluas pangsa pasar elektoral dengan menggunakan koneksi-koneksi personal berdasarkan tempat kelahiran, hubungan kekerabatan, agama, afiliasi etnik, dan lain sebagainya. Politisi juga mengklaim koneksi jaringan patronase, di mana mereka pernah memberikan bantuan seperti menyalurkan proyek pemerintah atau merenovasi jalan, masjid, irigasi sebagai basis mereka.
Dan terakhir, mereka juga membentuk tim sukses non-partai yang diharapkan mampu menjangkau pemilih secara lebih luas melalui koneksi dan jejaring personal yang dimiliki oleh tim sukses. Strategi loyalitas personal ini terbukti rentan, salah sasaran, dan perilaku predatoris tim sukses. Hal ini yang menjelaskan mengapa efek elektoral politik uang yang saya temukan hanya 10%. Namun, efek elektoral yang terlihat kecil ini tersimpan daya tarik jual beli suara. Dalam sistem proporsional terbuka yang sangat kompetitif seperti di Indonesia, di mana kandidat hanya membutuhkan segelintir suara untuk mengalahkan rival sesama partai, angka 10% itu dapat menjadi faktor penentu kemenangan. Berdasarkan hasil pemilu 2014, saya menghitung selisih kemenangan atau winning margin dalam rangka mengukur seberapa kompetitif pemilu di Indonesia. Dan ternyata rata-rata margin kemenangan yang diperlukan oleh seorang caleg untuk mengalahkan rival partainya hanya 1,6%. Jadi, meski efek politik uang hanya 10%, dalam konteks sistem kompetisi internal yang sangat ketat, politik uang bisa membuat perbedaan antara caleg yang menang dan caleg yang kalah. Dan ini menjelaskan mengapa kandidat begitu antusias mengejar politik uang meskipun tingkat kebocorannya sangat tinggi. Studi ini menyimpulkan bahwa praktek jual beli suara akan menjadi new normal, normalitas baru, selama desain institusi politik tidak berubah. Alih-alih mengurangi insentif untuk pembelian suara dalam situasi pelembagaan partai yang lemah dan pemilih yang turut menentukan takdir elektoral seorang caleg, penerapan sistem berbasis suara terbanyak justru mendorong politik uang makin merajalela. Maraknya malpraktik politik uang akan mengarah pada kegagalan serius fungsi representasi dan akuntabilitas politik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.